Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita bisa membaringkan diri untuk beristirahat di malam ini. Sudah memasuki hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu saudara semua yang mendengarkan renungan ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, kita masih belajar firman Tuhan dari mengenal Tuhan di dalam atributnya. Kalau kita belajar sekolah teologi, ini adalah bagian dari topik mengenai doktrin Allah. Dan karena Allah itu Tuhan yang sangat besar dan tidak terbatas, karena itu harus dibagi-bagi dan dipilah-pilah dari pewahyuan yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Kita hanya bisa mengerti Tuhan sepanjang Dia menyatakannya di dalam halaman-halaman kitab suci yang sudah kita miliki. Dan hari demi hari kita belajar hal ini satu persatu. Hari ini kita belajar Tuhan yang tidak terbatas, atau dalam bahasa Inggris disebut infinite atau infinite. Ya, ada beberapa orang yang pronounce-nya secara berbeda. Dan infinite ini artinya without limits, tidak ada batasnya. Tuhan kita itu tidak bisa dikungkung oleh ruang dan waktu. Manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa berada di dua tempat secara bersamaan. Kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa. Tetapi Tuhan kita memenuhi seluruh jagat raya ini. Karena itu kita patut memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang kita akan baca hari ini adalah dari Mazmur 139 ayat yang ke-8. Saya percaya saudara semua sudah tahu ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Kalau kita membaca ayat sebelumnya, di sana dinyatakan, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu?" Jawabannya ada di ayat 8 tadi. Bahkan di ayat 9 ditegaskan, "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Ini menunjukkan ketidakterbatasan Tuhan. Ayub mencatat dalam pasal 11 ayat 27, "Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?" Jawabannya tidak. Pengkhotbah 3 ayat 11 juga menyatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lalu pasal yang 9 ayat 17 dinyatakan juga bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Tuhan kita tidak terbatas. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ke langit yang demikian luas, bumi itu ada di dalam salah satu tata surya, yaitu di salah satu galaksi yang bernama Bima Sakti. Di samping galaksi ini ada banyak galaksi-galaksi yang lain yang luasnya begitu lebar dan tidak masuk ke dalam hitungan manusia. Sehingga para ilmuwan harus menetapkan tahun cahaya dengan menggunakan kecepatan cahaya. Demikian pun besarnya jagat raya ini, universe ini. Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh itu semua. Dan Dia ada di setiap sudut-sudut jagat raya ini. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Wah, luar biasa. Tuhan yang tidak terbatas itu, yang tidak terselami itu, memberikan anaknya yang tunggal. Ia menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan menjadi manusia di dalam daging, di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat kemuliaan Bapa di dalam Kristus. Luar biasa. Implikasinya bagi kita setelah kita mengerti bahwa Tuhan kita tidak terbatas, kita harus menyadari kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa putus asa dan tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Tuhan yang tidak terbatas sanggup menolong kita. Ia tahu keadaan kita, Ia tahu persoalan kita, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Kita harus sadar dan mengerti bahwa segala sesuatu turut terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Kalau kita tidak mengerti sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita mengalami masalah berat,
percaya saja Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Puji dan sembah Dia. Mari kita agungkan Dia yang tidak terbatas dan kekuasaannya tidak bisa dibatasi oleh siapapun juga, termasuk oleh manusia, keadaan, pemerintah, atau apapun juga. Mari dengan belajar atribut Tuhan yang satu ini, kita semakin mempercayakan hidup kita kepadanya yang tahu segala langkah hidup kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat tidur. Biar kita boleh tidur dalam naungan dan damai sejahtera Kristus, sehingga sepanjang malam kita terlelap dalam kasih Tuhan yang menyertai kita. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.